Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang kalian tunggu-tunggu. Oke guys, di konten kali ini gua nggak lakukan unboxing, tapi gua akan mereview produk yang sebelumnya gua unboxing di 3 tahun yang lalu guys. Di video ini guys. Ya, di hari ini gua akan mereview setelah 3 tahun Lenovo ThinkPlus GM2 Pro yang mungil ini guys. Ini gua pakai ini sudah 3 tahun dan ini gua pakai untuk biasanya ya untuk dengerin lagu di kereta nih guys. Terus buat meeting. Bahkan dengerin lagu pada saat di kantor guys. Dan ini menurut gua ini keren banget. Kalian penasaran kan guys? Kira-kira bagaimana sih pemakaian setelah 3 tahun ini guys? Jangan skip guys. Ayo kita review Lenovo ThinkPlus GM2 Pro ini guys. 3 tahun lalu gue beli TWS gaming ini dengan harga yang bahkan nggak sampai bikin dompet nangis. Namanya Lenovo ThinkPlus GM2 Pro. Waktu itu TWS ini sempat viral karena katanya punya suara yang mantap, mode gaming, dan harga yang gak masuk akal. Tapi sekarang pertanyaannya, setelah dipakai hampir setiap hari selama 3 tahun, apakah TWS ini masih layak dipakai atau justru sudah waktunya masuk laci sebagai pensiun? Karena jujur aja, selama pemakaian ada beberapa hal yang bikin gue kaget. Mulai dari kondisi fisiknya, performa baterainya, sampai satu masalah yang mungkin bakal bikin kalian mikir 2 kali sebelum beli. Jadi sebelum kalian memutuskan buat cari TWS murah atau bahkan masih pakai GM2 Pro sampai sekarang, tonton video ini sampai habis karena hasil akhirnya benar-benar di luar ekspektasi kalian guys. Ya kalau kita lihat kondisi fisiknya setelah 3 tahun pemakaian, jujur aja TWS ini udah nggak mulus lagi guys. Body charging case-nya penuh dengan baret-baret halus akibat sering keluar masuk tas dan kantong guys. Bahkan tulisan Lenovo di bagian atas case-nya yang dulu terlihat jelas sekarang sudah mulai pudar dimakan usia dan pemakaian sehari-hari. Tapi yang bikin gua kagum, cahayanya masih terang seperti saat pertama kali dibeli. Memberikan kesan kalau meskipun penampilannya udah menunjukkan umur, beberapa komponen pentingnya masih bisa bertahan dengan cukup baik. Jadi secara tampilan emang nggak lagi terlihat baru. Tapi soal fungsi, TWS ini masih menunjukkan kalau dia belum menyerah setelah 3 tahun menemani aktivitas gue. Meski bagian luar charging case-nya sudah penuh baret dan tulisan Lenovo mulai pudar, kondisi bagian dalamnya justru masih terasa solid. Engsel penutupnya masih kokoh, magnetnya juga masih kuat untuk menahan kedua earbud ini di tempatnya. Yang lebih mengejutkan lagi, kualitas suara dari earbud ini hampir nggak mengalami perubahan yang signifikan. Bassnya masih terasa nendang, vokalnya tetap jelas, dan karakter suaranya masih terdengar ngegas, seperti saat pertama kali gua pakai nih guys. Dan gak ada tanda-tanda suaranya mengecil atau salah satu sisi earbudnya jadi lebih pelan yang sering terjadi pada TWS yang sudah berumur. Bahkan lampu LED di kedua earbudnya masih berfungsi normal dan menyala terang saat digunakan. Buat TWS yang sudah menemani gue selama 3 tahun, kondisi seperti ini jujur cukup bikin gua salut karena performanya masih terasa sangat layak untuk dipakai sehari-hari. Kalau ditanya kekurangannya yang gua rasain setelah pemakaian hampir 3 tahun, sebenarnya nggak banyak, tapi ada satu hal sesekali muncul, yaitu TWS-nya kadang perlu dikoneksikan ulang ke Bluetooth headphone. Jadi ada momen tertentu ketika earbud sudah dikeluarkan dari case-nya, tapi nggak langsung terhubung seperti biasanya. Solusinya cukup simpel, tinggal disconnect lalu konekin lagi atau pairing ulang. Untung masalahnya ini muncul jarang banget dan gak sampai mengganggu penggunaan sehari-hari. Selama 3 tahun pemakaian, koneksinya masih tergolong stabil untuk mendengarkan musik, nonton video, maupun gaming. Jadi meskipun ada sedikit penurunan di sisi konektivitasnya, menurut gue masih cukup wajar mengingat usia perangkatnya sudah tidak muda lagi guys. Daya tahannya memang sudah gak sekuat waktu pertama kali beli. Tapi tenang aja guys, ini bukan akhir dari segalanya. Kabar baiknya, baterai pengganti untuk Lenovo GM2 Pro cukup mudah ditemukan di pasaran karena menggunakan baterai LiPo 3,7 volt dengan kapasitas sekitar 40 mAh. Jadi kalau baterainya mulai soak, masih bisa diganti tanpa harus beli TWS baru. Yang menariknya, proses pembongkarannya juga nggak ribet, nggak perlu obeng,
cukup buka housing earbud secara perlahan dan hati-hati, lalu lepas baterai lama dan pasang baterai baru. Tapi ingat ya guys, saat proses pergantian jangan sampai kabel positif dan negatifnya ketukar. Karena kalau salah pasang, bukan cuma nggak nyala, tapi berisiko merusak komponen di dalamnya guys. Jadi kalau kalian belum yakin, lebih baik minta bantuan orang yang sudah terbiasa solder atau servis elektronik kecil guys. Untungnya setelah ganti baterai, performanya bisa balik jauh lebih optimal. Dan pakai sehari-hari, buat mabar maupun meeting dan dengerin musik, sudah oke kembali guys. Selain masalah baterai yang mulai menurun, ada satu kekurangan lain yang gue temuin setelah hampir 3 tahun pemakaian. Kadang-kadang meskipun earbud sudah dimasukkan ke dalam charging case dan tutup case sudah tertutup rapat, TWS ini masih tetap terhubung nih guys ke Bluetooth handphone nih guys. Padahal seharusnya saat masuk ke case, koneksi otomatis terputus dan earbudnya mulai mengisi daya. Untungnya kejadian ini cukup jarang terjadi, tapi tetap perlu diperhatikan karena bisa bikin baterai earbudnya maupun HP terkuras tanpa disadari guys. Biasanya gua cek dulu apakah indikatornya charging sudah aktif atau memastikan Bluetoothnya benar-benar terputus sebelum menyimpan ke TWS ke dalam tas guys. Mengingat usianya yang sudah hampir 3 tahun, menurut gue masalah ini cukup wajar sih guys dan belum mengganggu penggunaan sehari-hari secara signifikan. Ya, untuk kesimpulannya adalah Lenovo ThinkPlus GM2 Pro ini menurut gue masih membuktikan kalau TWS ini murah gak selalu murahan. Meskipun bodinya penuh baret, tulisan Lenovo-nya mulai pudar, dan ada sedikit penurunan pada baterai earbud di area kanan, performa utamanya masih sangat layak digunakan. Kualitas suaranya masih jernih, bassnya masih nendang, LED-nya masih berfungsi dengan normal, dan koneksinya pun masih cukup stabil untuk penggunaan sehari-hari maupun gaming. Bahkan kalau baterainya sudah mulai menurun, spare part pergantiannya juga masih mudah ditemukan, dan proses perbaikannya relatif mudah. Buat gue, GM2 Pro ini berhasil membuktikan ketahanan selama 3 tahun pemakaian. Jadi kalau kalian masih punya TWS ini, belum ada alasan kuat untuk pensiun. Tapi kalau penasaran, menurut kalian TWS apa sih yang paling murah dan awet? Silahkan tulis di kolom komentar guys. Oke guys, paling itu aja video dari gue yang mereview setelah 3 tahun pemakaian menggunakan Lenovo ThinkPlus GM2 Pro ini guys. Kira-kira layak dibeli atau enggak nih guys di tahun ini guys? Silahkan komen di bawah guys. Untuk link pembelian nanti gue sertakan kembali di deskripsi guys ya. Paling itu aja video dari gue, mudah-mudahan informasi ini dapat berguna untuk kalian. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe ya guys ya, berkembangnya channel ini. Kira-kira kita review atau unboxing apa lagi guys? Silahkan komen di bawah. See you next time di video-video selanjutnya. And bye.